Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Dos. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So, seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Debu Sandy Walsh di Buriram United langsung jadi sorotan. Momen ini terjadi saat Buriram bertemu Selangor di ajang ASEAN Club Championship 2025. Bukan cuma soal penampilan solidnya, tapi ada insiden panas di duel udara. Tangan Sandy mengenai pemain Selangor, dan media Malaysia langsung ribut. Hal biasa itu dalam lapangan, cuma diperbesarkan sama media Malaysia itu. Karena mereka punya pemain yang disikut kan, cuma ya cemen lah. Namanya di lapangan kau kesakitan itu kan ya hal yang wajar menurut saya. Sampai-sampai itu kan Sandy Walsh diserang itu. Inikah pemain yang disandingkan dengan Dion Cole segala macam, dihina dia itu kan. Gara-gara itu disikut sama Sandy Walsh, padahal sebenarnya ya hal biasa, cuma ya cemen lah, kalian tahu kan. Arena bahkan menilai seharusnya ada kartu atau setidaknya dicek VR, tapi wasit tetap lanjutkan permainan. Terlepas dari itu, Sandy tampil cukup menjanjikan di laga perdananya. Ia turun sebagai starter, beberapa kali memutus serangan lawan, bahkan hampir bikin gol lewat sundulan, meski masih bisa digagalkan. Pertandingan sendiri berakhir imbang 1-1, tapi yang ramai dibahas justru kontroversi debut Sandy. Di Indonesia banyak yang memuji, sementara di Malaysia fokusnya tetap ke insiden panas. Ya, di saat kita fokus ke hal yang lebih penting, mereka justru ribut soal sikutan Sandy Walsh ke backnya Malaysia, kalau saya tidak salah, timnas Malaysia tuh yang disikut sama ya kita punya Pak Kumis itu. Tapi ya kalian tahu lah, netizen di sana itu kan mereka agak sedikit itu kan cemen kan. Jadi walaupun mereka punya pemain disenggol sedikit saja, itu langsung heboh satu Malaysia itu. Jadi ya wajar lah, kita maklumkan saja. Tidak bisa ditembus oleh Luka Modric. Kiper timnas Indonesia bikin kejutan besar di Italia. Debut bareng Cremonese, Emil Audero langsung mencuri perhatian dunia. Emil jadi tembok tak tertembus. Ia melakukan 4 penyelamatan krusial, termasuk dari peluang Luka Modric, Gimenez, dan Pulisic. Hasilnya, Cremonese sukses bikin kejutan dengan menang 2-1 atas Milan di laga pembuka Serie A. Agak mengejutkan sih, bisa saja AC Milan kalah di kandang sendiri tuh, harus kalah di San Siro tuh ya. Padahal ya, mandi kandang sendiri cok. Tapi ya kredit khusus untuk Emil Audero, kiper timnas Indonesia yang menurut saya tampil luar biasa, dan sampai-sampai Luka Modric pun frustasi itu dari kita punya kiper andalan, dan itulah penting mengapa Emil Audero ada di timnas Indonesia. Jadi di saat Martin Pas cedera seperti sekarang ini ya kan, Emil Audero bisa jadi pelapis, bisa jadi pengganti, karena untuk FIFA Matchday di September nanti, awal-awal September itu ya kita punya kiper andalan Martin Pas tidak bisa ikut dan tidak masuk DSP karena ada cedera, katanya seperti itu dilansir dari klubnya FC Dallas. Untungnya kita punya Emil Audero yang keren itu, jadi ya kita tidak perlu takut lah untuk kalah nanti, karena kita punya penjaga gawang keren itu. Serie A ini bos, bukan kaleng-kaleng ini pak. Pernah ada masanya tiap kali Pratama Arhan lempar bola ke kotak penalti, fans teriak seolah ini kesempatan. Lemparan jauh sama dengan peluang emas. Tapi jelang FIFA Matchday kontra Kuwait dan Lebanon, nama Arhan hilang dari daftar. Kenapa? Karena lemparan jauh aja nggak cukup. Calvin Verdong datang dengan pengalaman di Eredivisie. Ryan James bawa gaya agresif sepak bola Belanda. Keduanya bukan cuma punya visi bermain yang mumpuni, tapi bisa build up, bertahan, dan bantu progresi permainan lebih baik. Singkatnya, kalau Arhan cuma kasih kelebihan lemparan jauh dan mertua yang berisik, jangan kaget kalau tiket timnas malah dilempar ke pemain lain. Ayo Arhan, masih banyak waktu untuk kamu berkembang. Masih bisa di kelompok umur, masih bisa. Untuk timnas senior saya pikir untuk sekarang agak susah tembus timnas senior, karena kita tahu di sebelah kiri itu ya sekelas Calvin Verdong tidak bisa disingkirkan lah sama Pratama Arhan. Apalagi ada ya kan tambahannya itu Saint Patinama, belum lagi Dean James. Jadi ya beda lah levelnya. Jadi tidak heran kalau Pratama Arhan ya beberapa waktu terakhir ini kita tidak lihat dia, bahkan di bench pun tidak ada, ya kan, dicoret itu. Jadi ya semoga kedepannya bisa dapat kesempatan lah ya. Semoga.
Media Vietnam sebut Mark Klok pemain kotor yang balik lagi ke timnas. Mereka masih dendam dengan aksi Klok di Piala AFF 2022 saat duel dengan Doan Van Hau penuh drama diving lalu tolak jabat tangan. Dari situlah Klok dicap tukang drama, gelandang kotor yang bikin panas stadion Hanoi. Tapi nyatanya justru gelandang yang mereka benci ini sekarang kembali dipanggil Kluivert karena konsistensi dan perannya bawa Persib juara. Vietnam boleh nyinyir, tapi Klok tetap dipercaya jadi otak permainan timnas Indonesia. Vietnam ini mereka mau nyinyir bagaimanapun juga tetap mereka itu tidak bisa kasih kalah timnas Indonesia. Kita kembali lagi ya, buka-bukaan kembali ke belakang. Di Piala Asia kita kasih kalah mereka. Kualifikasi Piala Dunia mereka kalah beruntun tuh. Bahkan bermain di kandangnya mereka sendiri di Hanoi itu kan kita hajar mereka 3-0. Kalau mereka cari hal dengan kita punya pemain timnas ya salah besar itu. Karena apa ya, netizen yang akan cari mereka nanti itu. Jadi ya untuk media-media Vietnam jangan cari hal lah. Gak ada yang menyangka di masa mendatang kalau Kapten Timnas Indonesia Jai Izzes akan setim dan bermain dengan pemain yang pernah meraih 3 gelar Liga Inggris bersama Chelsea, yakni Nemanja Matic. Di usia yang sudah nggak muda lagi, Matic yang berusia 37 tahun sepakat untuk tanda tangani kontrak dengan Sassuolo hingga Juni 2026. Meski tergolong pemain yang sudah lanjut usia, Matic tetap jadi pemain penting di klub yang dibelanya. Terakhir bersama Lyon, Matic mencatatkan 58 laga dengan catatan 1 gol dan 1 assist. Semoga pengalaman yang dipunya Matic bisa menjadi pelajaran bagi para pemain Sassuolo termasuk Jai Izzes. Keren lah kan? Mana ada pemain Malaysia seperti kita punya pemain? Tidak ada, mereka hanya sibuk saja kan urus Indonesia. Membanding-bandingkan itu kan. La Liga lebih bagus dari Serie A. Padahal pemainnya juga bermain hanya 10 kali. Itu pun dari bangku cadangan. Klubnya pun papan bawah. Tapi sibuk untuk banding-bandingkan dengan kita punya El Capitano tuh. Salah besar. Beda kelas. 5 pemain timnas Indonesia menjadi pemain timnas U23 termahal di Asia Tenggara. Pemain termahal di Asia Tenggara, 10 pemain bosku. Hei. Inilah daftar 10 pemain U23 termahal di Asia Tenggara. Kita mulai dari yang ke-10 ada Paul Tabinas, Filipina 5,7 miliar. Yang ke-9 ada Hernando Ari, Indonesia 5,7 miliar. Yang ke-8 ada Beckham Putra, Indonesia 5,7 miliar. Yang ke-7 ada Fajar Faturrahman, Indonesia 6,2 miliar. Yang ke-6 ada Nathan Joaon, Indonesia 6,6 miliar. Yang ke-5 ada Jonathan Kemde, Thailand 8,5 miliar. Yang ke-4 ada Randy Schedule, Filipina 9,5 miliar. Yang ketiga Rizky Ridho, Indonesia 10 miliar. Yang kedua ada Arif Aiman, Malaysia 12 miliar. Yang pertama ada Supanat Muenta, Thailand 22. Pikir ada namanya Malaysia tadi, rupanya tidak ada. Memang ecek-ecek mereka punya pemain. Luka Modric aja dilibas. Emil Audero memperlihatkan kualitas sejak debutnya bersama Cremonense. Pelatih Cremonense David Nicola tak segan memberikan apresiasi untuk Emil Audero saat klubnya berhadapan dengan AC Milan. Emil tampil impresif sepanjang laga meski AC Milan beberapa kali mengancam gawangnya. Ia mencatat 4 penyelamatan penting termasuk ketika menepis tembakan jarak jauh Luka Modric. Modric stres itu, kenapa ini kiper Indonesia sejago ini gitu. Kaget banyaknya pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Bahkan negara seperti Arab Saudi, pemainnya tidak sebanyak itu yang bermain di luar negeri. Sudah, jangan terlalu bongkar-bongkar gitu. Nanti ada yang panas itu. Nanti ada yang banding-bandingkan pemain lagi nanti itu. Jangan terlalu bongkar-bongkar semua. Kasih tinggal senjatanya itu satu-satu. Nah, hal ini membuat media Vietnam bernama Tan Nien merasa sangat kagum dan terkejut melihat perkembangan sepak bola di Indonesia. Mereka menyoroti fakta bahwa kini ada 37 pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri. 37 pemain, banyak sekali guys. Semoga lebih banyak lagi. Lebih banyak kan lebih bagus itu. Lebih keren ya. Hal ini dianggap sebagai rekor atau sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Jelas. Para pemain tersebut tidak hanya bermain di negara-negara Asia Tenggara, tetapi juga tersebar hingga ke benua Eropa dan Amerika. Media Tan Nien juga mencatat bahwa sebagian besar dari 37 pemain tersebut adalah pemain naturalisasi, sementara sisanya adalah pemain lokal yang bermain di Asia Tenggara.
Jadi ya kita patut bersyukur kita punya pemain-pemain banyak yang berkarir di luar. Tapi semakin banyak mereka berkarir di luar, semakin banyak pemain Indonesia, maksudnya yang lokal seperti Rizky Ridho dan yang lain-lain bermain di luar, itu jauh lebih bagus, semakin keren itu karena pengalamannya dapat, ya kan, secara teknik taktikal juga dapat, jadi lebih bagus lah. Dan kembali ke timnas, lebih hebat lagi kita punya timnas, harusnya begitu saudara-saudara. Garuda Calling resmi diumumkan dan sekarang biasa aja. Ya karena itu, Martin Paes resmi dicoret Patrick Kluivert dari skuad Garuda untuk lawan Kuwait dan Lebanon di Stadion GBT Surabaya. Padahal kiper 27 tahun itu sebelumnya jadi andalan utama timnas Indonesia loh. Nonton pertandingan seru tap bio gua ya. Ternyata Martin Paes cedera kaki bagian atas saat bela FC Dallas di MLS. Netizen pun pada bertanya-tanya, ini murni karena cedera atau emang Kluivert udah nggak terlalu butuh Paes di bawah Mister. Dan yang lebih bikin heboh lagi, Nathan Choaon, si duta cancel club malah dipanggil. Harusnya Ivar Jenner gak sih? Ditambah si El cedera, Miss Hilgers. Ini jangan sampai datang ke Indonesia cuman buat cedera, apalagi numpang nama. Dan untung ini cuman friendly match, bukan round 4 kualifikasi Piala Dunia. Gak kebayang sih gimana jadinya. Ini kan cuma ya FIFA Matchday lah ya, persahabatan. Jadi untuk Paes istirahat dulu lah, karena kita sangat butuh Paes nanti di ronde keempat, takutnya cedera lagi. Dan untuk Miss Hilgers saya pikir ya memang dia harus banyak bermain untuk timnas, harus banyak duet dengan J. Itzes atau dengan Rizky Ridho atau dengan Justin Hapner, supaya apa, chemistry antara mereka ini dapat begitu. Jadi walaupun salah satu dari antara mereka itu dicadangkan ketika bermain lagi, mereka sudah matching gitu kan, jadi bagus ya kan. Jadi untuk timnas Indonesia semoga berjaya, dan untuk Martin Paes semoga cepat sembuh. Kita dukung saja lah, keren. Siapa yang tadi nonton timnas putri U16 di Piala AFF nggak berasa, tahu-taunya udah 90 menit. Kalau statistiknya bisa ditambah ini, pertama kan ball possession, shoot on target, shoot off target, ditambah lah kalau buat timnas putri ini keinjak kakinya. Heran gua main di Malaysia nginjek kaki mulu, main bola mah bola yang diambil mah, yang penting keinjek kakinya mah menang kali menurut dia. Terlepas dari Malaysia yang mainnya tabrak tubruk ya, Indonesia menang atas Malaysia 3-1 dan lolos menjadi juara grup langsung ke semifinal Piala AFF U16 putri. Satu gol dari Malaysia diciptain sama Nur Laila ini juga sebenarnya kudunya kartu merah dia. Gol marah-marah terus dia tuh. Kesalahan dari kiper kita, megang bola lebih dari 8 detik jadi dapat tendangan bebas di dalam kotak penalti. Nah, ini gue baru banget lihat juga nih ya, padahal peraturannya memang udah ada, tapi gue baru lihat ini terjadi pas lagi Indonesia lawan Malaysia ini. Ya, mungkin pertama ini. Timnas putri U16 dia Piala. Mungkin ini yang pertama di Asia Tenggara, kemungkinan ya, mungkin ini yang pertama. Aturan 8 detik itu kan kiper tidak boleh pegang bola lebih dari 8 detik. Kalau ya pegang bola lebih dari 8 detik maka akan ada tendangan bebas atau tendangan sudut, itu tergantung situasinya. Dan untuk Malaysia ya menangislah kalian, ya kan, marah-marahlah kalian. Karena kalian punya timnas itu selalu kalah dari kita, selalu kalah, mau di kelompok umur kayak mau di senior kayak selalu kalah. Karena pertemuan terakhir pun di timnas senior putra itu kalian kalah dari kita. Jadi mau dibandingkan dengan data manapun kalian tetap di bawahnya kita. Jadi ya teman-teman dari Malaysia sebenarnya harus bisa menerima itu, harus bisa. San Siro terdiam karena kiper Indonesia. AC Milan memulai musim Serie A dengan skuad mewah, termasuk Luka Modric. Tapi di laga pembuka, tim promosi Cremonese justru mencuri kemenangan 2-1. Emil Audero, kiper timnas Indonesia, jadi tembok hidup dengan serangkaian penyelamatan krusial yang membuat frustrasi para bintang Milan. Gol voli spektakuler Federico Bonazzoli memastikan 3 poin bersejarah dan Audero pulang sebagai pahlawan. San Siro ya, Audero bermain ya full lah ya. Tapi untuk Kapten J. Itzes ya belum dapat kesempatan bermain lah. Ada di bangku cadangan tapi belum dimainkan sama pelatihnya Sassuolo. Ya kita doakanlah semoga Sassuolo ini pelatihnya itu bisa kasih Bang J kesempatan untuk bermain. Karena kan sayang tuh, back mahal tapi tidak dimainkan itu. Atau mungkin masih menunggu match-match berikutnya lah. Kelamaan lah. Harusnya dikasih lah kita punya kapten itu bermain itu. Jago dia itu, jangan ragu, jago dia itu. Kalau tidak jago kan ngapain kalian beli itu kan, iya kan? Kalau tidak jago ngapain dia dijadikan kapten itu sama Venezia itu. Jadi harusnya Sassuolo ini pelatihnya itu kasih main lah 1 match begitu sampai seterusnya. Bila perlu jadikan kapten itu, keren dia itu, keren lah.
Oknum Jackmania lempar Ciro Alves pakai sepatu. Di sini Ciro lagi mau ngelakuin sepak pojok. Biasalah, pasti supporter ngasih corner teror dengan teriakan cuma buat mainin mental pemain aja. Tapi ada satu oknum yang tiba-tiba lempar sepatunya ke dalam lapangan dan tarik, kasih keluar dari dalam stadion, suruh dia pulang. Buat apa ada supporter yang kayak gitu? dan hampir mengenai Ciro Alves. Ini kampungan banget sih. Masih ada yang beginian. Buat kalian yang mau nonton pertandingannya bisa lewat link yang ada di bio gua. Untungnya langsung ditegur sama supporter yang lain dan itu dikasih ke bagus. petugas keamanan. Ini baru tindakan yang bener dari supporter. Nah kan ditarik kan, rasa kau. Makanya jangan mencoreng sepak bola Indonesia. Ya, kita lagi ada di tren positif ini. Jangan karena supporter nanti kena sanksi lagi kita itu. Aduh, janganlah supporter macam begini kan. Di saat yang lain itu cara berpikirnya sudah maju, ada saja oknum-oknum seperti ini yang berpikirnya dangkal. Itu kampungan sekali itu. Mania lainnya demi menghindari saksi agar tetap bisa main di JIS. Respect nih buat Jackmania. Memang harus begitu. Kalau ada oknum-oknum supporter yang buat anarkis dalam stadion, ya tarik, buang keluar, suruh dia pulang. Yang tidak cocok nonton bola tuh, cocoknya bakal saja. Tidak cocok nonton bola itu karena di dalam stadion itu memang harus dukung tim. Kalau kalah menang tuh hal biasa. Jangan sampai anarkis. Kalau ada anarkis macam tadi ini betul, tarik bawa pulang ke rumah. Jadi itu betul, itu keren, itu dukung sih. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Dan seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis kolom komentar. Dan yang terpenting jangan lupa saksikan timnas Indonesia nanti September akan lawan Kuwait dan Lebanon di FIFA Matchday. Kita doakan semoga dapat hasil yang terbaik, permainannya bagus, dan kita bisa memantapkan langkah kita di ronde keempat dan ke Piala Dunia. Oke teman-teman, terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.